Amin. Doa selesai. Terima kasih. KM siapa namanya? Jaki kan ya KM-nya? Ya, untuk sekarang siapa aja yang nggak masuk? Murid baru, Bu. Siapa murid baru? Simi. Iya. Perkenalan dulu. Namanya berdiri siapa namanya? Ngaranya Simi. Namanya Simi. Namanya Simi. Namanya Putri. Namanya siapa? Putri. Gimana bilang Putri? Pindahan. Kan ini kelas 8. Pindahan? Iya. Mutasi. Dari SD. Iya, kalau pindahan di SD mau alak. Dari SD boleh dulu si Nabila. Nabila Putri. Kenapa bintangnya putih? Apa tuh putih? Minggu lalu, minggu kemarin belajar tentang apa? Akhlak ya, celah gibah. Terus ada Islam ada nggak? Ada dan rukun iman ya udah. Teman-teman saya udah pada jadi. Udah yakin. Rukun iman. Ini kalau kalian lihat gambar ini apa sih yang terlintas di pikiran kalian? Kitab yang diturunkan Allah. Koran. Biasa imajinasi. Ini misalnya ada tinta alam biasanya buat zaman dahulu kan ya penulisan pakai tinta belum ada pulpen kan zaman dulu terus ada ada Al-Quran kayak bahasa sekerta gitu. Jadi sekarang akan belajar tentang ada yang bisa menebak?
Nah, beriman kepada kitab terdahulu itu bukan berarti meyakini seluruh isi kandungannya, tetapi yang hanya bersangkut paut sama Al-Quran gitu. Kalau isi kandungan kitab yang terdahulu berkesinambungan sama Al-Quran, baru kita yakini. Bukan berarti kitab itu salah gitu ya, tetapi itu benar pada zamannya gitu. Misalnya kan zaman Taurat pada Nabi Musa gitu. Bukan berarti kitab itu salah, tapi isi kandungannya harus yang sesuai atau yang berkesinambungan sama Al-Quran. Terus kan kita umat Nabi Muhammad SAW, berarti kitabnya apa? Al-Quran. Nah, Al-Quran itu firman Allah atau kalamullah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril secara mutawatir atau bertahap ya, secara bertahap, yang bacanya mendapat pahala. Berbeda dengan kitab terdahulu. Kitab terdahulu itu kayak Zabur, Taurat, Injil itu diturunkannya secara langsung gitu. Gak kayak Al-Quran kan berangsur-angsur. Gak ya langsung gitu. Gak berangsur-angsur kalau kita dulu. Nah, cara beriman. Iman ada dua, ijmali dan tafsiri. Nah, iman secara ijmali ini meyakini secara global gitu, secara umum. Artinya meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya tanpa harus mengetahui nama kitab dan rasul dan penerimanya. Jadi di ijmali ini kita sekedar mengetahui nama kitabnya aja udah cukup gitu. Jadi secara umum mengetahuinya. Kalau tafsir ini mengimani secara terperinci. Nah, penjelasan Al-Quran dan hadisnya yang menyebutkan kitab-kitab Allah secara terperinci seperti namanya, nama rasul, penerima dan lain sebagainya. Tadi iman ya ada ijmali sama tafsir. Baru kitab yang kita ketahui, yang wajib kita ketahui ada 4. Sebenarnya kan banyak ya kitab Allah yang udah diturunkan. Salah satunya ada yang bilang ada yang 104, bahkan lebih dari 104 itu. Yang kita wajib ketahui cuma 4. Apa aja? Bentar ya, kita tahu. Ada perbedaan antara kitab dan suhuf. Nah, kalau kitab ini wahyu Allah yang disampaikan sudah berupa buku gitu ya, udah pembukuan yang dibukukan dalam satu kumpulan utuh menjadi kumpulan wahyu. Nah, itu dinamakan kitab. Kalau suhuf adalah wahyu Allah yang disampaikan kepada para rasul tapi masih berbentuk lembaran, belum dibukukan gitu, belum berupa kitab tapi masih mushaf gitu ya, lembaran-lembaran, belum dibukukan. Contohnya seperti suhuf Ibrahim dan Nabi Musa alaihissalam. Nah, macam-macam kitab ada 4 yang wajib kita ketahui. Yang pertama ada Taurat kepada Nabi Musa. Yang kedua Zabur kepada Nabi Daud. Yang ketiga Injil kepada Nabi Isa. Yang keempat Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Di antara ini ada nabi-nabi yang bergelar ulul azmi gitu ya. Nabi-nabi yang terpilih di antaranya ada Nabi Musa, Nabi Isa sama Nabi Muhammad SAW. Yang pertama nih, kitab Taurat tadi diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Nah, kitab Taurat ini menggunakan bahasa Ibrani. Nah, kitab Taurat diturunkan sebagai pedoman bagi Bani Israel yang kemudian disebut sebagai bangsa Yahudi. Nah, kitab Taurat hanya digunakan untuk memutuskan perkara orang-orang Bani Israel saja, karena kitab ini memang hanya diturunkan bagi mereka. Sepeninggal para nabi dan Bani Israel, kitab Taurat digunakan oleh tokoh-tokoh dan pendeta Yahudi sebagai undang-undang untuk memutuskan berbagai perkara orang Yahudi. Nah, mungkin untuk kita kenapa sih nggak harus meyakini ya gitu kitab-kitab terdahulu? Soalnya kitab-kitab yang sekarang itu susah mendapatkannya aslinya. Soalnya kan ada yang direvisi gitu ya. Makanya yang orang Kristen ada yang salah kaprah kan itu. Yang aslinya kan kitab Injil ya orang Kristen. Atau enggak nih Taurat ya karena dirubah, direvisi sama orang yang mungkin nggak bertanggung jawab gitu ya kasarnya. Seharusnya kan emang itu menunjukkan jalan yang lurus, itu firman Allah, cuman banyak yang direvisi. Jadi kita susah mana
syariat yang terdapat dalam kitab-kitab sebelumnya. Namun, walaupun masing-masing kitab Allah memiliki syariat yang berbeda, tetapi dasar dan landasan-dasarnya sama, yaitu ajaran tentang tauhid dan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Dulunya dari pertama bahwa iman itu adalah percaya. Ya, secara bahasa iman itu percaya. Lalu kitab yang wajib diketahui ada 4. Pertama, untuk Nabi Musa. Kedua, untuk Nabi Ketiga, Injil dan Nabi Isa. 4, Al-Quran dan Nabi Muhammad SAW. Bahwa kita harus meyakini kitab terdahulu itu bukan berarti meyakini seluruh isi kandungannya, tetapi yang hanya berhubungan dengan Al-Quran. Nah, untuk sekarang ini ada soalnya. Tahu teka-teki silang? Tahu kan? Ya, jadi ada berapa sih? Ada 14. Coba ya. Atau estafet juga. Oh, estafet ke belakang berarti. Nggak mau misi ya? Gue lagi hati-hati. Habis kah? Gak ada ya? Kekurangannya? Ini kelas 8 ya. Coba boleh diisi ya. Dari sekarang waktunya 1 menit. Pas gitu banget. Kurang ya? Ada dia berapa? Ibunya 8 Nanti minggu depan 8 nih. 8A. Oh, ada hadiah dari itu. Minggu depan ya. Sekarang hadiahnya bintang tadi yang warna kuning. Ada yang pulpen. Kalau yang bagian nggak apa-apa pulpen. Bisa nggak? Kasih minta nggak kemana? Nggak nambah pulpen. Sekarang mau bisa. Bentar, ada nggak ya? Ada yang punya pulpen? Lagi boleh dibacakan pada ibu. Bisa ya? Ada yang kesulitan? 2 dulu pulpen bisa. 2 dulu. Ada pulpen. Ada yang penting nanti bisa ya. Bisa tadi dia surat apaan bisa? Dua. Kitab yang wajib diketahui. Ada berapa? Ya, ada berapa? Yang ada. Coba kemudian kalau ada yang udah beres. Udah Ibu. Aku duluan. Nanti kalau masih ada waktu kita bahas bareng-bareng. Arti dari apapun Diterima. Kubul. Itu nikah. Berarti saya memainkan nikah nanti pada waktunya ya. Udah habis ya waktunya? Sudah ya. Bisa. Kalau yang udah boleh dikumpulin aja.
Kak. Ya. Bilang garas. Tanda tangan kasih tahu. Kasih tanda tangan. Ini tanda tangan. Enggak, nanti sama ibunya aja. Udah semua? Udah. Udah ya. Oke, sebelum penutup coba deh Ibu Singgala ada satu speaking sebelum penutup ya. Nih coba kalau Ibu bilang buka mulut tertawa 1 kali, bilang ha. Kalau buka mulut tertawa 2 kali, ha ha. Kalau 3 kali, Yang ha ha. Kalau buka mulut tanpa suara berarti ya harus ada suaranya. Udah gitu aja. Ya coba ya, udah paham? Paham. Coba 1, 2, 3. Buka mulut tertawa 1 kali. Ha. Buka mulut tertawa 2 kali. Ha. Buka mulut tertawa 3 kali. Ha. Buka mulut tertawa tanpa suara. Nah, sekali lagi. Buka mulut, ini diacak ya. Buka mulut tertawa 3 kali. Tertawa 2 kali. Tanpa suara. Udah.